Jorge Martin kembali diterpa mimpi buruk di musim 2025. Francesco Bagnaia akhirnya menemukan secercah cahaya di musim 2025 yang penuh penderitaan. Marc Marquez kembali jadi sorotan besar di Motegi. Jorge Martin kembali diterpa mimpi buruk di musim 2025. Sang juara bertahan harus mundur dari Grand Prix Jepang setelah insiden keras di tikungan satu sprint race Motegi. Start dari posisi ke-17, Martin mencoba manuver agresif di sisi dalam saat mengerem. Namun, ia kehilangan kendali atas RSIP-nya. Tubuh bagian atas Martin menghantam sisi motor rekan setimnya, Marco Bezzecchi. Seketika, keduanya tersungkur keluar lintasan, balapan langsung berakhir bagi duo Aprilia. Martin terlihat memegangi bahu kanannya, sementara Marshall harus membantu keduanya meninggalkan trek. Aprilia pun memberikan pernyataan resmi. Jorge Martin telah menjalani pemeriksaan medis di pusat medis sirkuit. Hasil röntgen menunjukkan adanya fraktur dislokasi pada tulang selangka kanan. Pembalap akan dipindahkan dengan helikopter ke Rumah Sakit Universitas Kedokteran Tokyo untuk CT scan, begitu konfirmasi dari tim. Tak lama kemudian, Martin resmi mundur dari balapan hari Minggu. Pukulan besar, mengingat ia baru saja pulih dari serangkaian cedera di awal musim, termasuk kecelakaan di Sepang dan Qatar. Optimisme, pramusim berakhir, yang ia bawa ke Motegi kini sirna seketika. Aprilia menambahkan, besok pagi Jorge Martin akan terbang kembali ke Spanyol. Pada hari Senin, ia akan menjalani operasi untuk reduksi dan fiksasi fraktur tulang selangka kanan di Barcelona, oleh Dr. Xavier Mir. Sementara itu, kabar lebih ringan datang dari Bezzecchi. Setelah pemeriksaan medis, tim memastikan Marco Bezzecchi mengalami memar di kaki kanannya, tetapi tidak ada konsekuensi serius. Namun, drama ini tidak berhenti di situ. Martin kemungkinan besar akan menerima penalti setelah kembali balapan, jika pengawas FIA memutuskan manuvernya di tikungan 1 sebagai tindakan tidak bertanggung jawab. Sidang resmi telah ditunda hingga kondisi Martin membaik. Yang jelas, cedera ini hampir pasti membuatnya absen dari IP Indonesia. Bahkan, Aprilia diperkirakan akan menimbang ulang apakah Martin perlu mengambil risiko di sisa balapan Vliaway, seperti Phillip Island dan Sepang, hanya menyisakan Portimao dan Valencia sebagai peluang realistis untuk comeback. Dengan Martin tersingkir, dan Bezzecchi kehilangan momentum, Aprilia kini terpuruk di tengah pusaran drama. Sebuah ironi pahit, mengingat Martin datang ke Motegi dengan semangat tinggi, namun pulang dengan tulang selangka patah dan masa depan musim yang penuh tanda tanya. Francesco Bagnaia akhirnya menemukan secercah cahaya di musim 2025 yang penuh penderitaan. Setelah sekian lama bergulat dengan Ducati EP25 yang tak kunjung memberi failing pada ban depan, Bagnaia akhirnya meledak di Motegi. Dari pole position yang sudah lama hilang, Bagnaia menjelma jadi sosok dominan di sprint race Jepang. Ia menaklukkan Marc Marquez dengan keunggulan hampir 2 detik, sebuah pernyataan keras bahwa sang juara dunia belum habis. Namun, kemenangan ini juga meninggalkan rasa getir. Bagnaia dengan jujur mengakui, sangat disayangkan kami tidak sampai di sana lebih awal karena itu akan menjadi kejuaraan yang sama sekali berbeda bagi saya. Kata-kata itu terdengar seperti penyesalan, seolah-olah seluruh musim 2025 bisa berubah jika Ducati menemukan solusi lebih cepat. Tes di Misano menjadi titik balik. Bagnaia disebut kembali memakai beberapa komponen dari spek 2024 garpu, lengan ayun, dan perangkat Ridehake, sesuatu yang langsung menghidupkan kembali kepercayaan dirinya. Tapi ketika ditanya detailnya, ia menutup rapat-rapat rahasianya. Kami tidak kembali ke YP24, tetapi kami telah mengganti komponen yang tidak berfungsi di situasi lain. Tetapi di sini dan di Misano, komponen tersebut berhasil. Suku cadang itu juga dimiliki Marc. Drama pun makin memanas. Bagnaia menegaskan jika solusi ini tidak datang, Motegi bisa saja menjadi mimpi buruk baginya. Tapi malam ini berbeda. Untuk pertama kalinya sepanjang musim, ia merasa benar-benar kompetitif. Dengan nada lega, Bagnaia menambahkan, hasil ini fantastis untuk suasana hati saya,
Bukan karena saya berhenti mempercayainya, karena saya selalu mengatakan bahwa saat saya berada di posisi untuk memacu, saya akan unggul. Akhir pekan ini adalah pertama kalinya saya benar-benar merasa kompetitif. Balapannya jelas sangat ketat. Harus diakui bahwa Mar sedikit terhambat di awal, kalau tidak, pasti akan sulit. Tapi saya sangat senang. Namun pertanyaan besar kini menggantung, kenapa solusi ini datang terlambat? Bagnaia sendiri mengaku Ducati terlalu fokus pada detail kecil di tes Jerez dan Aragon, dua lintasan di mana hasilnya sebenarnya cukup baik. Mungkin, ya. Tetapi pada akhirnya, momen-momen tersulitlah yang paling menonjol. Setelah Jerez, saya finish ketiga dan tampil kuat. Sama seperti di Aragon, saya hanya terpaut 2 detik dari kemenangan. Jadi, kami lebih fokus pada detail lainnya. Sekarang kami fokus untuk menemukan part lain, berbeda dari yang kami pikirkan sebelumnya, dan itu berhasil karena saya kembali membalap seperti biasanya. Kemenangan di Motegi adalah sinyal bahwa Pecco Bagnaia belum menyerah. Tapi juga sebuah pengakuan pahit, musim ini bisa saja berbeda, jika rahasia Ducati terbuka lebih cepat. Marc Marquez kembali jadi sorotan besar di Motegi. Sprint race Jepang seharusnya jadi langkah pasti menuju gelar dunia ke-9, tapi justru berubah jadi panggung penuh tekanan bagi sang legenda. Marquez mengaku terbebani dengan situasi ini. Ia memulai hari dengan crash di sesi latihan, lalu bangkit dengan start baris depan di kualifikasi. Namun, ketika lampu start padam di sprint, rasa gugup itu kembali menghantamnya. Saya merasakan beban ekstra. Saya tidak berkendara dengan mulus dan nyaman akhir pekan ini, ujar Marquez kepada MotoGP.com. Putaran pertama sprint itu, saya merasakan beban itu lagi di pundak saya. Saya lebih kaku dari biasanya. Jadi, mari kita lihat apakah besok kami bisa memulai dengan lebih baik. Balapan pun tak berjalan mudah. Marquez harus berduel keras dengan Pedro Acosta dan Joan Mir. Ia sempat melebar berkali-kali, kehilangan ritme. Namun di paruh kedua, ketika ban lawan mulai habis, Marquez kembali menunjukkan sisi buasnya. Ia menyalip Mir dengan gaya blok pas ala motocross, manuver agresif yang penuh risiko. Tak lama, giliran Acosta yang jadi korban. Hal tersulit dari balapan sprint adalah menyalip Joan Mir dan Pedro. Mereka mengerem sangat terlambat, sangat keras, kata Marquez. Dengan Joan, setiap kali ia merasakan sesuatu, di samping, ia selalu melepas rem. Tapi kali ini, saya bilang, saya akan melepas sedikit lebih banyak. Meski tampil beringas, Marquez tetap gagal menghentikan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang akhirnya meraih kemenangan sprint pertama di musim 2025 setelah paceklik panjang 10 balapan. Marquez sendiri finish di posisi kedua, tertinggal 1,8 detik. Namun justru itulah yang membuat ketegangan semakin nyata. Gelar juara dunia ke-9 ada di depan mata, tapi beban mental justru kian berat. Lebih baik jika rekan setim Anda lebih cepat karena saya bisa membandingkan, beradaptasi, dan bahkan berbagi komentar, ujar Marquez, seolah menegaskan bahwa tekanan bukan hanya datang dari persaingan eksternal, tapi juga dari dalam timnya sendiri. Kini, dengan Alex Marquez yang hanya finish ke-10, Mar bisa memastikan gelar bahkan jika kalah 6 poin besok. Tapi di balik semua kalkulasi itu, satu hal jadi jelas, Marquez mulai merasakan bahwa mengejar sejarah tidak pernah semudah terlihat di atas kertas.